Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang kedua Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Dan spesial kami mengenakan seragam merah putih dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 Bapak Ibu. Kiranya Indonesia tetap jaya dan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di bumi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang mengerjakan bagi kami lebih besar dari apa yang kami minta dan doakan ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan segala perbuatan-Mu, dan kami mau menghitung berkat-berkat-Mu satu persatu ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyediakan segala apa yang kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau selamatkan jiwa kami. Kami bersyukur Kau ampuni segala kesalahan kami. Kami bersyukur Kau tidak mengingat-ingat segala pelanggaran kami. Kami bersyukur Engkau memeliharakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu bagi kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Apabila kami berhenti, tetapi kasih setia-Mu tidak berhenti. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau nyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Dengan kasih Tuhan saya mau dan jemaat Tuhan berdiri. Katakan refren lagu ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Lihat penyediaan Tuhan Bapak. Setia dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang dan sekali lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan segala yang ku perlu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, kami telah melihat kesetiaan-Mu. Walau kerap sekali kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Karena Engkau tidak dapat mengingkari janji-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus menerus Tuhan mengalir melimpah dalam hidup kami. Seperti kami menyaksikan matahari, bulan, bintang tidak pernah berhenti menyinari kami. Demikian kasih-Mu Tuhan atas kami orang-orang berdosa. Demikian kasih-Mu atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dalam ibadah ini pun kami hanya memuliakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hanya memuliakan Engkau di tempat ini. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah
menyembah-Mu, untuk beribadah kepadamu Tuhan di tempat ini. Engkau berfirman, dipuaskanlah setiap hati yang berhaus, yang dahaga. Tuhan kiranya memuaskan setiap hati yang berhaus rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang kedua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, dan kiranya Engkau berrahmat atas ibadah ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari semua umat Tuhan ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita saudara. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara seiman hidup rukun bersama, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya apabila saudara seiman hidup rukun, sebab kesinilah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kencang dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Lagi Bapak Ibu, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya, amin. Eloknya bila saudara seiman. Lagi, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatu. Batu Rama, batu rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Batu rapat di kepala Harun, batu rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indah. Lagi, oh betapa indahnya. Haleluya. Kiranya umat Tuhan jemaat Giat semua kita bersatu dan Tuhan memerintahkan berkat kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya mengatasi langit. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar sekali lagi. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi laut,
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih-Mu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama Bapak Ibu, sekali lagi, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Yesus, ajaib perbuatan besar anugerahmu. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama. Sama-sama, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Haleluya. Begitulah kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudera, kasihnya sungguh besar bagi kita. Dengan kasih Tuhan, saya mudah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah sungai sukacita Tuhan mengalir atas kita, amin. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Sungai sukacitamu. Mari semua kita bersukacita Bapak Ibu. Haleluya, amin. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Mari mengalir bersama Tuhan. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan. Lagi Bapak Ibu, sampai semua kita sukacita. Sungai sukacitamu mengalir, sungai sukacitamu. Alirlah sukacita dari Roh Kudus memenuhkan umat Tuhan.
anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai suka. Oh, mari mengalir pada kegerakan Tuhan. Haleluya. Mengalir bersamamu, ya, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Kan hanya Tuhan membuat suka. Sekali lagi, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, ya, bersuka di dalam. Mari mengikuti Tuhan Bapak Ibu. Mari ikuti kegerakan Roh Kudus. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, sebab hanya Tuhan lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kami. Amin. Kami mau mengalir dalam kegerakan Roh Kudus pada zaman akhir ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami bawa seluruh hidup kami. Amin. Dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami sembah Kau. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian ini. Oh, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Lagi awali pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mari datang dengan penuh kerinduan Bapak Ibu. Datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku, segala keangkuhan, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa. Sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bapak Ibu, kita Mazmur melukiskan bahwa kita ini, dia ingat bahwa kita ini adalah debu tanah adanya Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak ada nilai arti, tetapi Tuhan memilih kita untuk mengangkat hati kita dan suara kita kepadanya. Tuhan menjadikan kita berharga dari debu tanah. Mari Bapak Ibu, bawa seluruh hati kita, seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita menyembah Tuhan.
Nyanyikan sekali lagi pujian ini di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan dari hati kita yang paling dalam. Katakan sekali lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau. Kami sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku.
disembahkan, kami tinggikan Engkau. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Haleluya. Syukur bagimu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu, Yesus. Dalam hidupku, sama-sama sekali lagi. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu, Yesus. Dalam hidupku selalu Tuhan. Dalam hidup kami mau meninggikan Engkau. Dalam hidupku selalu. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah sepanjang umur hidup kami. Amin. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bukakan mata rohani kami, berikan kami pemahaman yang benar daripada firman-Mu Tuhan. Dan itu yang kami pegang, itu yang kami lakukan sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami Tuhan diperlengkapi, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan, dan dikala sangkakala berbunyi kami ada di sana Tuhan. Dan sepanjang perjalanan kami menuju sorga Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dan hidup kami menghasilkan buah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, teguhkan pemberitaan Injil-Mu Tuhan dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Yang lapar haus akan kebenaran-Mu, Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tidak ada satupun yang Engkau lalui di antara kami yang hadir pada siang hari ini. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang juga secara online mereka ikut ibadah dari tempat ini Tuhan. Semuanya Engkau jamah, semuanya Engkau lawat Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang maha hadir. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita berkata, amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Merdeka. Tadi malam pemuda secepatnya mereka mendekorasi apa adanya. Ya, di belakang saya ini ada I Love Indonesia dan Dirgahayu Republik Indonesia. Saudaraku, 3 hari lagi, tepatnya hari Rabu ya, kita memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Amin. Dan tema kita pada tahun ini yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Biarlah kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Amin. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, tapi ini tema kita, moto kita tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan semuanya kita pulang dari tempat ini, semuanya kita lebih baik kehidupan kita, lebih kuat iman kita. Amin. Dan saudara yang sakit, harapkan, percayai mujizat Tuhan jadi atas saudara.
Saudara yang berdosa pulang dengan kepala tegak karena yakin dosa diampuni. Amin. Dan saya sebagai gembala sidang mengucap syukur buat doa-doa Bapak Ibu dan berterima kasih buat sokongannya, doanya. Sabtu yang lalu saya berangkat ke Sidikalang dan minggu seperti ini saya melayani di sana. Puji Tuhan ada 4 jiwa baru. 4 jiwa diselamatkan dan 1 anak kita dari tempat ini yaitu Dame. Dia bersaksi, dia bawa 1 jiwa dan habis ibadah dia undang kami ke tempat pekerjaannya untuk memperdamaikan bosnya. Pemilik ya pekerjaan di mana dia bekerja. Kenapa? Karena kasih Yesus. Amin. Dan 2 hari yang lalu juga ya pimpinannya berkata, bilangkan terima kasih buat Bapak Pendeta itu. Kenapa? Karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan. Saya orang dari baru itu bertemu dengan ya jiwa seperti itu. Ya, kenapa? Karena anugerah Tuhan, karena perbuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita maju terus. Mari kita bertumbuh terus. Amin. Dan minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang memberi. Ya, kalau memberi itu tangan di atas ya, bukan tangan di bawah ya. Ya, jadi memberi itu, ya belajar memberi. Apa itu memberi? Ya ini menurut kamus besar bahasa Indonesia, menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu. Itulah memberi. Dan mengapa kita memberi? Karena sorga memberi teladan kepada kita. Bapa kita yang mengasihi kita memberikan teladan kepada kita. Dan itu yang harus kita ikuti. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga supaya setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sorga teladan bagi kita dalam memberi. Dan pemberian sorga itu tidak dapat kita tandingi. Karena pemberian sorga itu adalah nyawa. Hanya 1 putranya yang tunggal, itu yang diberikan. Supaya saya dan saudara beroleh keselamatan. Amin. Bapak Ibu juga yang di rumah ambil keputusan menerima keselamatan dengan percaya kepada Yesus. Dan kita juga yang ada di sini, mari ambil keputusan menerima apa yang diberikan sorga bagi kita. Nah Bapak Ibu, kita sepanjang perjalanan kita di bumi ini menuju sorga, apa yang harus kita berikan? Kalau kita punya uang, ayo beri uang saudara. Ada harta saudara, berikan harta saudara. Ada tenaga saudara, ada punya harta, nggak pada punya uang. Ada tenaga, berikan tenaga saudara. Nggak ada tenaga, berikan waktu saudara. Nggak ada semuanya, berikan hidup saudara. Amin. Berikan talenta-talenta saudara. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan pada saudara. Ayo berikan. Ya kalau saya disuruh nyanyi, ya kuncinya kunci L. Ya, yang lebih parah kunci Inggris. Karena tunggu dulu saya nyanyi baru pemain musik baru bisa masuk. Itu pun lama dia cari kuncinya. Kenapa? Bukan di situ talenta saya. Kalau Bapak Ibu punya talenta bernyanyi, ayo kita bangkitkan lagi. Kalau talenta Ibu bisa menari bagi Yesus, ayo jangan orang-orang muda saja. Karena Maryam, ya saudaranya Musa udah berumur. Maryam, ya sudah berumur. Saudaraku menari bagi Tuhan. Jadi mari apa yang diberikan Tuhan kita berikan kembali kepada Tuhan. Amin. Dan bagaimana cara kita memberi? Saudaraku, jangan memberi karena ada motif yang lain. Jangan memberi karena ada udang di balik bakwan. Jangan memberi karena berharap balasan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Walaupun itu akan datang. Tapi bukan itu motifnya. Kalau itu motifnya kita berbisnis. Tetapi motifnya adalah kasih. Amin. Jadi mari memberi dengan murah hati. Memberi dengan sukarela. Bukan dengan terpaksa. Dan memberi dengan apa yang ada pada saudara. Saya dikala sampaikan firman Tuhan ini karena saya juga topiknya sama saya sampaikan di Sidikalang. Dikatakan memberi daripada apa yang kita punya.
Jadi saya tidak setuju dengan namanya janji iman. Karena memberi dari yang tidak dia punya. 2.000 saudara punya, 2.000 berikan dengan sukarela kepada Tuhan. 200.000 saudara punya, beri dengan sukarela. 2 juta saudara punya, beri dengan sukarela. Jangan punya janji, aku punya janji iman 2 juta. Saudaraku, tidak bisa tidur saudara setiap minggu. Kapan aku bisa tepati janjiku ya? Beri dengan sukarela, beri dengan apa yang ada pada saudara. Beri dengan iman, amin. Jangan menjadi sungut-sungut bagi saudara. Senyum saudara memberi, walaupun habis isi dompet. Kenapa? Karena sukacita. Amin. Dan kepada siapa kita memberi? Kepada Tuhan. Kepada hamba Tuhan. Kepada pekerjaan Tuhan. Kepada pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tempat ibadah. Kepada penginjilan. Sampai di situ saja? Tidak. Kepada orang-orang yang membutuhkannya. Orang-orang yang miskin, yang berkekurangan. Janda-janda. Panti asuhan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang susah. Pak, aku pun susahnya. Ayo, mau bebas dari kesusahan? Beri. Amin. Saudaraku, saya punya prinsip dan istri saya selalu berkata, kita tidak pernah jatuh miskin karena memberi. Dan kita tidak akan lebih kaya kalau kita tidak memberi. Amin. Bahkan hari Minggu itu sudah disampaikan kepada kita, kalau kita memberi, kita mempiutangi Tuhan. Saudara saja tidak mau berutang, apalagi Tuhan. Ayo, kita tidak akan pernah jatuh miskin kalau kita memberi. Sepanjang kita memberi dengan sukacita dan rela hati, amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan bagaimana menjadi penerima yang baik. Jadi ada orang yang memberi seturut dengan firman, ada juga menerima dengan baik. Amin. Dan Paulus ini menjadi contoh bagi kita. Dan seperti halnya memberi, menjadi penerima yang baik juga tidaklah hal yang mudah. Mungkin banyak juga pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Sama seperti pertanyaan orang yang memberi. Ya. Dalam hal memberi, beberapa pertanyaan seperti, apa itu menerima? Ya, dalam memberi, apa itu memberi? Sekarang, apa itu menerima? Menerima itu menyambut, mendapat, memperoleh sesuatu, mengambil atau menampung. Apakah semua pemberian orang harus kita terima? Atau ada yang kita tolak? Nanti kita pelajari dari firman Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam menerima pemberian orang lain? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana? Apa yang kita lakukan setelah kita menerima pemberian orang lain? Bagaimana perasaan kita saat pemberian kita ditolak oleh orang lain? Saya ingat dulu di kampung, ada satu perkataan orang tua. Acik mula mangido, ukacitan mula mangalean. Sakit kita meminta, meminjam, meminta, ditolak. Lebih sakit kita memberi. Bawa sajalah, aku tidak butuh itu. Bapak Ibu, ini pertanyaannya ada di sini. Dan bagaimana perasaan kita saat pemberian kita diterima oleh orang lain? Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat bagaimana sikap Paulus saat dia menerima persembahan yang diberikan oleh jemaat di Filipi kepadanya. Tidak ada masalah ya, kita ulang lagi baca apa yang kita baca minggu yang lalu. Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Karena di sini ada yang memberi, ada yang menerima. Sekarang hari ini kita belajar tentang yang menerima. Ya, menerima yang seturut dengan firman Tuhan. Saya baca bagi kita semuanya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Banyak orang ngutip ayat 19-nya saja doang. Dia klaim, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahkan diganti hurufnya, keperluanmu menjadi keperluanku. Tetapi apa yang dialami Paulus, apa yang dilakukan oleh sidang Filipi, tidak dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang memberi. Di mana jemaat di Filipi memberikan persembahan kepada Paulus dan memberikan sumbangan atau persembahan melalui Epaphroditus untuk memenuhi kebutuhan Paulus selama di penjara. Bapak Ibu, apakah Paulus menolaknya? Walaupun Paulus tahu mereka itu miskin. Bahkan dalam 1 Korintus dikatakan sangat miskin. Paulus menolaknya? Tidak. Paulus menerima persembahan dari jemaat di Filipi. Ayat 18 dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Luar biasa ya. Orang yang miskin, bahkan sangat miskin, tapi kaya dalam pemberian, membuat Paulus yang tidak punya aktivitas lain karena dia di penjara, walaupun penjara rumah, dikatakannya aku berkelimpahan. Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan kepada kita hari Minggu yang lalu. Saya percaya disampaikan. Jangan katakan sebegini apalah. Seberapapun pemberian saudara kepada orang lain itu sangat berdampak kalau kita memberi dengan sukacita dan rela hati. Amin. Bapak Ibu, dikatakannya karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum. Sekaya apa sih sidang di Filipi ini? Mereka bukan orang-orang yang begitu wow gitu. Sidang di Efesus lebih kaya daripada mereka. Tetapi korban mereka ini menjadi suatu yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita memberi dengan rela hati, memberi dengan kasih, dan itu yang menjadi suatu yang harum dan berkenan kepada Allah. Amin. Sesudah sidang Filipi memberi, bahkan beberapa kali ada para ahli Alkitab berkata minimal 3 kali mereka menyokong Paulus dalam pelayanannya. Minimal, ada yang berkata 4 kali. Ini yang jadi. Jadi kalau kita menerima pemberian orang lain,
Biar kita meneladani Paulus ini, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukannya? Pertama, yaitu mendoakan jemaat di Filipi. Apa dikatakannya? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin ketika jemaat Filipi memberi bantuan, maka Allah yang dia layani akan memenuhi semua keperluan jemaat di Filipi. Dan sidang di Filipi bukan berharap Paulus mengembalikannya. Ayo berubah sikap kita dalam menolong orang lain, dalam memberi kepada orang lain. Jangan harap balas dari dia. Harap balas dari sorga. Amin. Kalau harap balas dari orang yang saudara tolong, saudara bisa kecewa. Saudara lihat dia berkekurangan, saudara bantu. Saudara dia perlu modal, saudara bantu seadanya. Sesudah dia jaya, lupa dengan saudara. Saudara bisa kecewa. Ayo harap kepada Bapa di sorga. Karena dari sana balasannya tidak terbatas. Amin. Dan bukan hanya keperluan atau kebutuhan. Atau kebutuhan rohani saja. Tetapi juga kebutuhan jasmani. Dilimpahkan Tuhan. Karena Paulus berdoa. Bapak Ibu, pemberian jemaat di Filipi memberikan keuntungan bukan hanya kepada Paulus, melainkan juga memberikan keuntungan kepada mereka yang sudah memberi bantuan itu. Jadi bukan hanya Paulus yang bersuka cita, tetapi yang memberi bantuan pun sangat berbahagia. Amin. Itu seturut dengan firman Tuhan kisah 20 ayat 35 ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan berarti saudara tidak mau pula menerima. Lebih berbahagianya memberi. Udahlah aku aja yang memberi. Jadi sebenarnya kalau kita sudah percaya, berebut dalam memberi. Amin. Ya. Jadi kalau saudara ada teman saudara ngajak saudara makan, ya siap dari sini makan, diingat berebut dalam membayar. Jangan pura-pura ke kamar mandi. Berebut memberi. Amin. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan Paulus? Dikatakannya dalam ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi orang yang memberi akan mendapat keuntungan karena diberikannya kepada saudara. Karena sesudah saudara menerima, saudara mendoakannya. Amin. Amin. Jadi pemberian kita itu memberikan keuntungan bagi kita. Entah pemberian itu kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, penginjilan, atau kepada hamba-hamba Tuhan, atau untuk pembangunan gereja. Oh, mungkin kepada orang lain, orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang digerakkan Tuhan kita memberi. Itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Jadi sekecil apapun yang kita berikan kepada siapapun, kita berikan kepada orang yang membutuhkannya, itu tidak akan sia-sia. Amin. Matius 10 ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Secangkir air sejuk saja diberikan. Saudara berikan kepada anak Tuhan, kepada hamba Tuhan. Saudaraku, saudara tidak pernah kehilangan upah. Amin. Saya sampaikan hari Minggu yang lalu. Mari kita buka sebentar Efesus pasal 6 ayat 10. Bukan, Galatia pasal 6 ayat 10. Supaya kita jangan sembarangan juga dalam hal memberi. Supaya pemberian kita itu jadi berkat kepada kita. Dapat Bapak Ibu?
Mari kita baca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 10. Karena ada pertanyaan, semuakah yang butuh pertolongan harus ditolong? Ini jawabannya. 1, 2 ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perlu memang orang lain, tetapi yang terutama saudara seiman. Tapi jangan saudara juga memanfaatkan kemurahan orang lain, kebaikan orang lain. Saudaraku, sebatas apa kemurahan yang diberikan? Sama seperti orang Samaria itu, cuman kehidupan 2 hari saja. Itu yang dia berikan kepada orang yang kepada pemilik hotel, penginapan itu, di mana orang yang disamun itu diobati dan menginap di sana. Cuman kehidupan 2 hari. Karena hari ketiga dia berharap yang sakit itu sembuh dan bisa bekerja. Jadi jangan memberi pemberian membuat orang lain manja. Amin. Ajari dia. Jangan bergantung pada saudara, bergantung kepada Tuhan. Jadi ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Kisah 20 ayat 35 tadi sudah saya bacakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini kita akan masuk pada sambungan firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu menjadi penerima yang baik. Bapak Ibu, yang pertama tadi Paulus bersedia menerima persembahan, bantuan dari jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 sudah kita pelajari tadi, bahwa Paulus bersedia menerima persembahan, bantuan dari jemaat di Filipi. Walaupun mereka miskin, bahkan dalam ayat yang lain sangat miskin. Ayat 15 dikatakan, kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Tidak ada satu gereja pun yang mengadakan transaksi dengan Paulus. Tidak ada satu gereja pun yang mau menyokong dengan rela hati, tanpa diminta. Dalam pelayanan Paulus hanya sidang di Filipi. Bapak Ibu, kita akan melihat jemaat di Filipi ini rela memberi dan Paulus rela menerimanya. Jemaat di Filipi ini sudah 3 kali memberi persembahan pada Paulus. Dan semua pemberian itu diterima oleh Paulus. Di sini kita lihat bahwa bukanlah merupakan kesalahan kalau kita menerima bantuan atau pemberian orang lain. Jadi kalau ada memberi pada saudara, terimalah. Amin. Karena gak mudah orang bisa bermurah hati kepada kita. Tidak mudah. Saya percaya saudara pun tidak mudah mengeluarkan isi dompet saudara memberi pada orang lain. Banyak perhitungannya. Tetapi kalau Tuhan sudah menggerakkan saudara, bahkan dompet-dompetnya pun bisa sampai saudara kasih sama orang lain, atau saudara kasih untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau orang lain memberi pada saudara, terima dengan senyum. Amin. Jangan katakan, sebegininya. Kalau istilah saya, lo palai. Ya. Saudaraku, belum seperti saudara harapkan diberikan pada saudara. Tidak langsung tertutupi semua kebutuhan saudara yang diberikan pada saudara. Terimalah. Terima dengan sukacita supaya itu menjadi berkat pada saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Paulus ini menerima, dia tahu orang yang memberi itu pun berkekurangan, tetapi dia terima dengan sukacita. Dan Paulus menerima dengan tulus pemberian jemaat di Filipi. Dia tidak berkata, udahlah, kalian pun kurang, bawalah, bawa pulanglah. Tidak. Dia terima dengan sukacita. Ayo Bapak Ibu, ini bukti kerendahan hati.
Kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Bu, ini bukan hanya soal materi saja berbicara ya. Orang lain pun mengajari kita, itu juga dia memberi kepada kita. Ayo lapang hati mendengar. Orang lain peduli menasihati kita, ayo lapang hati mau dinasihati. Dia menasihati saudara karena dia kasihnya kepada saudara supaya saudara lebih maju, lebih meleset. Ayo buka hati. Bapak Ibu, menolak pemberian orang lain bisa juga merupakan ekspresi kesombongan yang ada pada diri seseorang. Saya dikejutkan dengan kesaksian anak saya. Dia sekarang udah semester yang ke-7, tahun depan selesai. Mereka lihat satu orang pemuda teman mereka kuliah. Saban hari itu saja, nggak banyak bajunya, nggak banyak pakaiannya. Beberapa di antara mereka urunan untuk membeli baju, dan mereka berikan karena mereka peduli. Bang, inilah bang, ini yang bisa kami berikan. Mau nggak abang pakai ini? Maaf ya, nggak usah. Dia merasa direndahkan karena menerima pemberian orang lain. Sedangkan tidak mudah bagi beberapa teman kuliahnya digerakkan Tuhan untuk memperdulikan dia, untuk memperhatikan dia. Dan tidak semua, hanya beberapa orang saja. Ayo jangan kita terjebak dalam kesombongan, amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri pun menerima bantuan kok. Apakah Tuhan Yesus gak pernah terima bantuan, pemberian orang lain? Pernah. Lukas pasal 8 ayat 2-3. Alkitab menuliskan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuja, bendahara Herodes. Kalau bendahara Herodes sudah tahu loh saudara ya, nggak beseri uangnya. Ya. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Karena di zaman Yesus perempuan tidak bisa khotbah. Makanya rasul tidak ada perempuan. Kalau ada rasul perempuan, gak ada yang mau dengarkan. Tapi puji Tuhan, dalam sidang Tuhan ini, kita diperbolehkan perempuan jadi pembicara. Makanya ada saudara pemimpin komsel, ada ibu gembala tadi pagi, ibadah pertama, dia yang khotbah. Tapi perempuan-perempuan ini tidak mau dibatasi oleh adat istiadat. Oleh kebiasaan pada saat itu, mereka melayani dengan kekayaan mereka. Walau mereka tidak berkhotbah, walau mereka tidak menginjil. Tapi perempuan-perempuan itu tidak mau kehilangan kesempatan. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan, dengan harta, dengan apa yang ada pada mereka. Dan saudara tahu, Yesus Tuhan tidak malu hidup dari pemberian mereka. Yesus Tuhan tidak malu dalam kemanusiaannya, tidak malu menerima pemberian mereka. Ayo jangan som-som kalau ada orang peduli pada saudara. Amin. Amin. Jadi menerima pemberian orang bukanlah merupakan satu kesalahan. Tapi menolak pemberian orang adalah kesalahan. Karena dengan menolak pemberian orang, kita menolak berkat Tuhan. Menolak berkat Tuhan atas kita dan menolak Tuhan berkat Tuhan atas dia.
Menolak pemberian bisa saja karena kita egois, sombong, atau bisa juga kita menerima pemberian orang lain dengan berusaha membalas seperti apa yang diberikan kepada kita, atau kita membalas lebih besar dari apa yang diberikan kepada kita. Saya awalnya demikian. Beberapa teman ajak saya makan, ya di rumah makan, bahkan ngajak di restoran. Saya pikir kapan laku ajak mereka ini makan di restoran untuk membalas semua kebaikannya. Tapi sesudah saya paham kebenaran ini, ternyata bukan perlu saya membalas kebaikan mereka, karena mereka pun tulus melakukannya. Bapak Ibu, ya tadi pagi istri saya berkata dalam ibadah yang pertama, kalau ada acara saudara, orang datang bawa amplop dibuat namanya ini, ya mungkin isi amplopnya 50.000. Nanti kalau ada acaranya, ku buat isinya 100.000, biar dia tahu lebih banyak pemberianku daripada pemberiannya. Bertobat. Jadi kita bukan membalas kebaikan orang. Kita berdoa supaya Tuhan yang membalaskan kepada mereka, amin. Tapi bukan berarti saudara jangan pula kasihkan amplop yang kosong. Isilah. Tapi bukan tujuannya membalas. Tapi tujuannya mengasihi, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, marilah kita menjadi pelaku firman, ya. Kita sudah mendengar bahwa kita memberi bukan untuk diberkati atau supaya dibalaskan kepada kita berlipat kali ganda. Kita memberi adalah oleh karena kita mengasihi. Sama seperti jemaat di Filipina sudah memberi kurang lebih 3 kali, tetapi tidak pernah dituliskan 1 kali pun Paulus membalas pemberian mereka. Tidak ada dituliskan. Paulus hanya berdoa, ayat 17 tadi dan ayat yang ke-19. Supaya mereka bertambah mengenal Tuhan. Supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan supaya Bapa di sorga melimpahi mereka dengan segala kekayaan Bapa di sorga. Mencukupkan segala kebutuhan mereka. Itu yang didoakan Paulus. Biarlah kita memiliki sikap hati yang benar. Dikala kita menerima. Bukan untuk membalasnya. Berusaha membalasnya. Sehingga segala cara saudara buat supaya saudara bisa membalas pemberian orang lain. Tetapi mari berdoa. Amin. Doakan dia. Bapak Ibu, jikalau kita dalam kesulitan dan ada orang yang digerakkan Tuhan hatinya untuk memberi, jangan tolak. Menerima pemberian orang lain tidaklah hal yang mudah. Paulus 3 kali menerima bantuan dari jemaat di Filipi, tetapi di kesempatan lain Paulus pernah juga menolak pemberian-pemberian tertentu. Memang ada kalanya kita menolak pemberian sampai batas-batas tertentu. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Tadi pagi Bu Gembala bertanya, apakah di sini ada yang pernah menolak pemberian orang lain? Cuman saya angkat tangan. Berarti saudara tidak pernah menolak. Saya pernah menolak pemberian orang lain. Nanti kita dengarkan sebabnya. Karena ternyata Alkitabiah. Paulus pun pernah menolak tunjangan dari jemaat di Korintus. Dia tolak. 1 Korintus 9 ayat 12 dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Karena sidang di Korintus merasa berjasa. Karena pemberiannya dalam pemberitaan Injil. Gara-gara kaminya makanya Petrus itu bisa menjadi gembala sidang dan punya gereja seperti sekarang ini. Gara-gara kaminya makanya Paulus itu kemana-mana. Diterima orang lain, bisa kemana-mana menginjil.
Bapak Ibu, karena ayat selanjutnya ayat 15 dikatakan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Saudara isi sendiri. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saya pun menolak pemberian orang lain karena dibangkit-bangkitkan. Awalnya saya terima. Tetapi gitu saya dengar dari orang lain, begini, katanya apa yang diberikannya pada saya. Lain waktu saya tidak pernah menerima lagi. Karena motifnya salah. Bapak Ibu, mari punya motif yang benar. Amin. Sebenarnya Paulus sebagai pemberita Injil layak menerima upah. Layak menerima tunjangan dari jemaat di Korintus ini. Sebagai pemberita Injil, tetapi Paulus tidak menggunakan hak itu. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan teman-teman sepelayanannya. Dia menyamak kulit dan membuat tenda. Dia kerja keras. Ada satu hamba Tuhan, dia berkata, saya tidak mempergunakan uang jemaat untuk pelayanan. Puji Tuhan. Tetapi saya juga melihat Paulus ini, di sisi yang lain, dia juga mempergunakan kok sumbangan orang lain. Seperti yang kita lihat tadi. Tetapi pada sidang di Korintus, dia tidak terima. Bahkan 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 9 dikatakan, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Tunjangan dari Korintus dia tidak terima, tapi dari yang lain dia rampok. Maksudnya apa yang mereka beri, dia terima. Supaya bisa melayani sidang di Korintus. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku kucukupkan oleh saudara, dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dia tidak memperkaya dirinya walau Korintus mau memberi. Tapi orang-orang yang dari Makedonia sudah mencukupkan segala yang diperlukannya. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Bapak Ibu, beberapa hari ini istri saya bersaksi. Sebelumnya belum pernah disaksikannya. Tapi tadi ibadah yang pertama disaksikan. Ternyata kami pernah tidak punya uang sama sekali. Tidak punya beras, tidak punya lauk, tidak punya sayur. Karena baru tadi pagi disampaikan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu dan tadi disaksikan. Karena sejak saya menikah, saya tidak pernah pegang uang. Semua uang saya kasih sama dia. Kami satu kantor dan semua berkat terima dia. Dia yang mengelola karena saya tidak pintar mengelolanya. Karena kalau saya yang megang 3 hari sudah habis. Kalau dia megang 30 hari cukup. Dia berdoa. Selesai kami sarapan. Tuhan, kami tidak ada lagi mau dimasak nanti siang. Apalagi nanti malam, gak ada lagi mau dimasak. Dia berdoa. Dia berdoa bukan cari pekerjaan. Tapi dia berdoa, dia pergi menginjil. Dia mengunjungi. Jiwa yang dikunjunginya ini. Dia berkata, udah siap pelayanannya semua Bu, sudah ayo kita ke pajak. Kita belanja. Belanja ikan nila, belanja cabai, belanja tomat, belanja minyak makan, ada berasnya lagi. Sudah siap belanja. Mereka pulang ke tempat jualan yang mengajak ini. Oke Bu ya, udah siap kita belanja, aku pulang dulu. Ibu gembala berkata aku pulang.
Karena dia tidak terpikir belanjaan itu untuk dia. Ibu, belanjaan ini untuk ibu. Bawa pulang ke rumah. Kalau seandainya ibu gembala nggak jaga image, dia udah bersorak-sorai di depan orang yang memberi itu. Hanya dia jaga image-nya. Sampai diangkut, tetes demi tetes, air matanya menetes. Karena Tuhan menjawab doa. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sampai berangkat ke sorga yang memberi ini tidak tahu bahwa kejadian di rumah kami tidak ada beras mau dimakan. Karena orang yang memberi ini udah berangkat ke sorga. Karena tidak pernah diceritakan kembali. Bapak ibu, Tuhan yang menggerakkan orang memberi kepada kita. Kenapa kita halangi? Karena kita tidak mau menerimanya. Mungkin kecil, mungkin kita pada saat itu tidak membutuhkannya. Beberapa minggu yang lalu diantar tomat kemari 10 kilo, diantar sayur 20 kilo. Seberapa sih habis kami seminggu? Tetapi tidak kami katakan, bawalah pulang bu. 1 kilonya cukup sama kami. Udah cukup sama kami, tidak. Terima saja, kalau bisa kirimkan lebih banyak lagi. Sebagian saudara mendapatkannya, bukan? Karena kalau kita dikasih berlebih, ayo sadari bukan untuk saudara saja, bagikan sama orang yang membutuhkannya. Sehingga tidak ada alasan kita menolak pemberian orang lain. Amin. Kita hanya jadi penata layan saja. Ayo terima, bagi sama orang lain. Supaya kita beroleh berkat, yang menerima kita bagi pun kan senang dia kan. Senyumnya tambah lebar sedikit. Apalagi pas pulang gak ada sayurnya di rumah. Sedangkan kita hanya menjadi penyalurnya saja. Ayo Bapak Ibu. Ya, saya sangat diberkati soal menerima ini. Karena saya pun terkejut. Tuhan berikan saya sepatu. Kalau dilihat dari keuangan saya nggak sanggup saya belinya. Karena satu kali sepatu saya full AC. Ya, mangap dia. Ya, pelayanan saya bukan seperti ini kok, Bah. Pelayanan saya sibuk sana sibuk sini. Jadi kalau saya jalan dari depan sampai ke belakang, saya tidak angkat. Karena kalau saya angkat, pak, pak, bunyi dia karena solnya sudah lepas. Dan juga di belakangnya ini sudah berbagai cara. Di tapak bawahnya ini sudah nampak kos kaki. Jadi saya seret sampai ke tempat saya pelayanan. Habis melayani seperti ini pada minggu saya angkat di kamar. Tuhan, malu dong hambamu seperti ini sepatunya. Tuhan, saya mau sepatu beli nomor 39 warna hitam, tidak mau monja. Sepertinya minta tangan di atas ya. Karena saya tahu saya bukan minta pada saudara, saya minta kepada Bapa di sorga. Karena dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Hari lepas hari berlalu. Tapi satu anak Tuhan, pelayanan penginjilan saya. Dia berkata, Bang, saya mau pulang ke Jakarta karena dia ikut pameran di PRSU. Stand saya sudah tutup Bang, udah selesai pamerannya, saya mau pulang ke Jakarta. Tapi saya terkesan dengan pelayanan Abang. Saya memberikan satu hadiah untuk Abang. Apa itu? Sepatu, tunggu dulu. Sepatunya warnanya warna hitam, mereknya Beli, nomor 39. Dia termangu-mangu. Saya terima. Besoknya dia antar. Sambil dia antar dia tanya, kok abang tahu mereknya Beli, nomornya 39 dan warnanya warna hitam? Karena saya minta sama Bapak saya di sorga. Saya pun terkejut, kenapa dia tahu? Dia tidak pernah tanya nomor sepatu saya. Kenapa bisa sama seperti yang saya doakan? Bang, sebenarnya ini di toko pas masuk ke kakiku. Rencanaku sepatu ini bukan untuk abang. Rencana ini sepatu mau aku pakai pulang ke Jakarta. Tetapi ku coba semalam mau ibadah. Nggak muat bang, kayak mana aku buat nggak muat. Puji Tuhan nggak muat di kakimu supaya muat di kakiku.
Ini cara Tuhan. Jadi kalau orang memberi pada saudara, Tuhan ada di situ, amin. Kenapa Paulus supaya menolak pemberian orang di Korintus ini? Karena motifnya nggak benar. Mungkin Paulus bukan 1-2 kali lagi menerima pertolongan mereka, bantuan tunjangan mereka, tapi dicakapkannya. Nggak hanya seberapa dikasihnya, tapi sebarluaskannya satu kampung. Yang kedua kali dia tidak mau lagi menerima. Yang kedua, di Tesalonika pun Paulus menolak tunjangan. Dalam 1 Tesalonika 2, 7-9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga. Di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Tunjangan dari sidang Tesalonika pun Paulus tolak. Paulus mau membuat dirinya menjadi teladan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya juga lagi belajar membuat diri saya jadi teladan. Saya renungkan kenapa Paulus menolak pemberian mereka. Ini penafsiran saya ya. Kemungkinan mereka malas. Makanya Paulus mencontohkan dirinya kerja keras. Walaupun kalian sebut saya hamba Tuhan, saya kerja keras menyamak kulit supaya kalian juga rajin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada maksud-maksud yang lain. Paulus ini menolak pemberiannya. Bahkan pemberian jemaat di Efesus pun Paulus tolak. Jadi ada 3 sidang yang pemberiannya ditolak oleh Paulus. Dalam Kisah 20 ayat 33-34 dikatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Bapak Ibu, ada 3 sidang ini. Mengapa Paulus tidak menerima korban atau bantuan yang diberikan oleh jemaat tersebut? Bisa jadi keadaan ekonomi jemaat tidak bagus, tidak baik. Dan kalau disuruh memberi bisa saja mereka bersungut-sungut atau mengeluh. Diberinya juga tapi sungut-sungut. Itulah kan, memberi. Yang kekurangannya pendeta itu nggak ada uangnya lagi. Kalau kayak gitu sikapnya saudara, nggak usah memberilah. Nggak jadi berkat pada saudara. Beritanya perpuluhan. Nah sodong beheb yang dipaldite, nah semangat be. Saudaraku, kalau segitu sikap saudara membayar perpuluhan, nggak usah bayar. Pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan yang ngangkat. Tuhan yang punya urusan. Mari memberi dengan sikap yang benar. Amin. Bapak Ibu, Paulus ini sangat jelimet dalam hal ini. Dia tolak tunjangan. Sedangkan dia yang mau merintis Tesalonika. Dia yang rintis Korintus. Dia yang rintis Efesus. Layak nggak dia dapat tunjangan? Layak. Tapi karena sungut-sungut, Paulus masih bisa kok nyamak kulit. Makan minum masih cukup. Bisa jadi Paulus tidak mau mereka berpikir bahwa Paulus melayani mereka karena mengharapkan uang atau upah. Bapak Ibu, ini yang sejaga.
hidup saya. Saya mau melayani karena memang harus melayani. Bukan tujuan uang, bukan tujuan upah. Bulan Oktober nanti 32 tahun saya dalam Tuhan. Saya nggak punya rumah. Karena saudara sewa ke tempat ini, di sini kami ada. Kalau saudara tidak berikan sewa gedung ini, kami tidak punya rumah. 28 tahun saya melayani. Mama saya sampai nangis. Gak ada sepeda motormu. Karena gak terpikir untuk itu. Yang penting saya bisa melayani. Orang berdosa, bertobat dia. Yang sakit, sembuh dia. Hamba-hamba Tuhan bisa memberitakan Injil dengan baik. Itu saja tujuan saya. Sorga bertambah-tambah penghuninya. Bapak Ibu, Paulus ini pun demikian. Dia jaga dirinya. Supaya jangan orang memiliki motif yang salah. Dan bisa jadi jemaat menuduh hal yang macam-macam kepada Paulus. Ayo Bapak Ibu. Kalau memang kita memberi dengan sukacita. Kalau kita menerima juga, mari terima dengan sukacita. Kalau dia motif yang lain, ayo tolak saja. Amin. Ada pemberian orang, saya tolak karena motifnya lain. Mau dijadikannya cahaya kacungnya. Seperti dia mau, itu yang seperti yang diperintahkan, itu yang saya harus kerjakan. Kalaupun itu ratusan juta atau miliar, saya tidak mau. Saya mau bebas melayani Tuhan. Amin. Saudaraku, jangan lihat jumlahnya, jadi saudara disuruh ke sana, disuruh kemari, gak bebas hidup saudara. Gak bebas beribadah. Gak bebas, gak banyak waktu dengan istri dan anak-anak saudara. Ayo doa. Paulus ini pun saya percaya dia punya keyakinan yang kuat sehingga dia menolak 3 sidang ini dalam menunjang pelayanannya. Jadi dalam menerima pemberian atau persembahan, tidak asal terima. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kalau pemberian itu memberikan keuntungan bagi pelayanan, diterima. Tetapi kalau pemberian itu merugikan pelayanan dan merugikan diri kita sendiri, harus ditolak. Amin. Ya. Ada teman, ayolah buatlah proposalmu. Kan belum ada gerejamu. Oke, buat proposalnya. Murni enggak 100% sampai sama saya? Oh tidaklah. Kalau begitu sudah sampai di situ saja. Saya masih mempunyai sumber yang lebih besar daripada tujuan proposal tersebut. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita sudah punya rencana untuk bangun gedung, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Karena Bapak Ibu diberkati. Karena Bapak Ibu kaya dalam pemberian. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, dalam penerima, kita tidak boleh sombong sehingga kita menolak semua pemberian. Dan dalam menerima juga kita tidak boleh tamak sehingga menerima semua pemberian orang. Apapun diberi, apapun motivasinya diterima. Ya. Jadi tanpa memikirkan itu merugikan kita, pelayanan kita atau orang lain. Ayo, mari kita berubah. Amin. Ya, jangan tamak. Jadi Paulus juga menyatakan syukur atau persembahan atas persembahan yang diberikan oleh jemaat Filipi. Jangan lupa berterima kasih Bapak Ibu. Sekecil apapun pemberian orang. Yang pertama tadi Paulus mendoakannya. Yang kedua, jangan lupa berterima kasih. Filipi 4 ayat 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 20 juga dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bapak Ibu, saat Paulus menerima persembahan dari sidang jemaat di Filipi, dia bersukacita dan memuliakan Tuhan.
Semua berkat berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang untuk memberi. Semua bantuan, dukungan, sokongan, kontribusi, sepanjang itu dilakukan dengan hati yang tulus, pikirkanlah itu semua dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Kita dapat satu tapak 6 kali 35. Enggak mengemis Bapak Ibu. Saya baru pulang dari Paluta. Habis peletakan batu pertama. Berjuang memang. Ke sana kami lewati 3 sungai, pulangnya meluap. Enggak lama. Kami lagi di rumah seperti ini habis ibadah. Seorang anak Tuhan telepon. Bang, udah ada rencana bangun? Belum ada Pak. Karena belum ada tapaknya. Aku ada tapak dekat abang itu. Itulah sumbanganku untuk pembangunan gereja kalian. Saudaraku, dia bilang carilah notaris. Udah jumpa notarisnya, diantarnya surah aslinya kemari. Abang notaris panggil saya. Saya dapat notaris dekat Kampung 7. Dia datang, dia bayar semua biaya notarisnya. Surat tanahnya, BBN-kannya atas saya. Maaf Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berharap penuh kepada Tuhan. Amin. Nggak ada minta-minta. Karena saya tahu Tuhan yang memulai sidang ini. Tuhan pemilik sidang ini. Bukan manusia. Dan sesudah selesai transaksi, nggak ada ditanyanya pun lagi. Siap transaksi dibawanya lagi kami makan. Di tempat yang belum pernah kami makan. Baru kami tahu di situ ada rumah makan rupanya. Enak lagi. Makan sepuasnya, puji Tuhan. Jumpa sama orang kaya kan, yang murah hati pula. Diajaknya kami makan, diantarnya pulang. Sesudah itu nggak ada lagi tanya apa-apa. Bapak Ibu, ayo kita berharap sama Tuhan saja. Amin. Jadi kalau ada orang memberi, mari. Ingat sumber orang yang memberi itu semua dikerjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, dikala Israel keluar dari perbudakan Mesir, dalam Keluaran 3 ayat 21-22 dikatakan, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Dengarkan, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Tuhan yang membuat orang memberi. Tuhan yang membuat orang bermurah hati, amin. Karena sifat manusia ini, memegang sedemikian rupa. Jangan sampai berkurang. Tapi Tuhan membuat orang Mesir ini bermurah hati kepada orang Israel. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, Tuhan yang berkata. Tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Barang-barang perak dan emas dan kain-kain. Yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Wah, luar biasa. Jadi orang Israel keluar dari perbudakan Mesir kaya raya. Sehingga mereka bisa membangun kemah pertemuan sedemikian rupa. Karena Tuhan yang membuat orang Mesir murah hati. Bapak Ibu, setiap berkat yang kita terima dari orang lain, Tuhanlah yang telah menggerakkan hati mereka untuk memberikan itu. Karena berkat itu berjalan seturut perintah Tuhan. Tadi dibacakan oleh Bu Gembala. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara belum pernah menerima kejutan dalam hidup saudara, ayo. Miliki sikap hati yang benar. Amin. Dalam hal memberi, saya masih punya kejutan-kejutan ini. Ya, sepeda motor saya pun kejutan.
Hanya karena menelepon saja, udah di mana Pak? Udah di bandara. Iya, mau ke mana Bapak? Mau ke Papua. Selamat ya pada posisi yang baru. Sampai di Papua, beberapa jam kemudian, apa yang perlu kutolong Pak dalam pelayanan? Saya kasih 3 pilihan. Sound system kami belum ada, proyektor kami belum ada, sepeda motorku belum ada. Satu laku, ku bantu ya Pak, sepeda motor Bapak, ambil aja ke showroom. Nanti saya transfer cicilannya tiap bulan. Itu ada repo di bawah. Karena Tuhan. Ayo, jangan takut ikut Tuhan Bapak Ibu. Walaupun bukan itu motif kita. Saya nggak pernah terpikir. Bahkan saya baru-baru sesudah beberapa tahun kemudian baru kenal dia. Selama ini hanya tahu saja. Oh itu ya. Oh itu aja. Karena Tuhan yang memerintahkan. Dalam Imamat 25 ayat 21 juga dikatakan. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Jadi sebelum datang berkatnya, jangan kecewa. Amin. Apa yang diperintahkan Tuhan lakukan saja. Tuhan pasti memerintahkan berkatnya. Dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Bahkan dalam Ulangan 28 ayat 8 juga dikatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi gak salah ditulis di belakang mobil itu. Soalanigogo. Yang benar ditulisnya di belakang mobilnya. Berkat Tuhan. Amin. Jadi berkat Tuhan yang membuat kita hidup berkelimpahan. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja untuk memberkati kita. Sama seperti Elia. Di tepi sungai Kerit. Pemakan daging disuruh Tuhan mengantar daging. Ingatlah Elia. Ingatlah Elia. Burung gagak. Kalau bukan Tuhan yang suruh, bagaimana burung gagak ngantar makanan sama Elia? Burung gagak itu pemakan daging. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kekayaan dari seberang lautan pun bisa sampai pada saudara. Amin. Dan Bapak Ibu, Paulus ini mengapresiasi pemberian jemaat di Filipi. Jangan lupa berterima kasih dan menghargai orang-orang yang telah menolong kita. Itu juga adalah kewajiban kita. Ada satu raja di Israel. Awalnya sangat megah. Bahkan dari sakitnya pun dia disembuhkan. Dalam 2 Tawari pasal 32 ayat 23 dikatakan. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan. Dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Tetapi Hizkia ayat 25. Tetapi Hizkia tidak menerima kasih. Tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Hati-hati dalam tidak berterima kasih. Kalau saudara dia berkaji sedemikian rupa, jangan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Alani gogok kudon. Karena usahakunya ini. Bapak Ibu, Paulus tadi jelas berdoa kepada sidang di Filipi. Doanya apa? Apa doanya? Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan dikatakan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu karena usaha dan pekerjaanmu. Tapi karena kekayaan dan kemuliaan Kristus. Jadi mari apapun yang kita terima dari Tuhan, mari berterima kasih pada Tuhan. Dan juga kalau ada kita diberikan orang lain, mari kita berterima kasih kepada orang tersebut. Amin. Apresiasi. Saya pernah dikasih baju, langsung saya pakai. Saya tunjukkan.
Walaupun beberapa hari kemudian saya buka. Karena memang harus dicuci ya kan. Ya mungkin hanya beberapa kali saya pakai. Karena modelnya gak pas sama saya. Tapi saya hargai. Saya apresiasi. Kalau ada cara-cara tertentu. Saya kurang pede makainya maksudnya. Bagi yang karena begitu ya mantapnya baju itu. Ya, istri saya tahu. Dia tahu saya pakai baju yang sederhana-sederhananya. Kalau udah lebih daripada itu, udah agak susah saya pakainya. Apalagi kantong 2. Jadi mari Bapak Ibu miliki sikap yang benar dalam menerima. Jadi mari kita berterima kasih ya, karena tidak berterima kasih adalah satu ciri manusia akhir zaman. Walaupun kita hidup ya pada akhir zaman ini, tapi jangan sifat ini tinggal dalam kita. 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi Bapak Ibu, setelah kita menerima sesuatu dari orang lain, jangan lupa berterima kasih. Untuk keselamatan pun kita harus menerima. Jangan sombong. Yesus sudah siapkan semuanya di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai dosa kita ditanggungnya. Sudah selesai penyakit kita ditanggungnya dalam tubuhnya di kayu salib. Sudah selesai kemiskinan kita ditanggungnya. Mari buka hati, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Segala kutuk kita pun sudah selesai ditanggungnya. Mari buka hati, terima Dia, jangan sombong. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kalaupun kita memberi kepada orang lain yang membutuhkannya, marilah kita memberi karena mengasihi. Sama seperti Bapa di sorga, memberi kepada kita anaknya yang tunggal. Karena kita tidak bisa lepas dari dosa dengan usaha kita. Hanya oleh karena kasihnya dan pemberiannya. Yesus Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita menyanyikan satu pujian Bapak Ibu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau karuniakan Yesus bagiku. Mari kita bersyukur yang terutama atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa,
sembah Kau, ku sembah Kau. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah rela mati bagi kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur keselamatan sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kesembuhan sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang melimpah Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memerintahkan berkat itu kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu bagi kita. Terimalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus juga telah menyediakan kesembuhan bagi kita, bahwa tubuhnya sudah berbilur-bilur supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat berkelimpahan bagi kita. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari Bapak Ibu, kami mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Saudara berdiri di tempat duduk saudara, angkatlah tangan kanan saudara ke atas dan tangan kiri saudara letakkan pada tubuh saudara yang sakit. Kita berdoa dan meminta agar kuasa Tuhan menyembuhkan kita semua yang sakit pada saat ini Bapak Ibu. Atau saudara juga yang mengikuti ibadah ini secara online, jika saudara sakit, mari berdoalah, karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda orang percaya meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, maka orang sakit sembuh. Apabila saudara percaya kepada Yesus Kristus, letakkanlah tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya kepada-Mu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah bangkit dari kematian, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Tubuh-Mu telah berbilur-bilur, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Sebagai orang-orang percaya, kami meletakkan tangan kami atas tubuh yang sakit. Umat-Mu yang meletakkan tangannya atas tubuh mereka yang sakit, baik yang mengikuti ibadah secara online, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit, penyakit, kelemahan, kami hancurkan, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus membangkitkan tubuh-tubuh yang panah. Mari Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang masih bergumul dalam bidang ekonomi, baik dalam hal finansial, keuangan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang sudah kita lakukan agar kita boleh diberkati Tuhan. Pelit atau kikir tidaklah menjadikan saudara menjadi sangat kaya raya, tetapi ketika saudara memberi sesuai dengan perintah Tuhan kepada saudara, maka itu akan membuka jalan berkat bagi saudara. Firman ini diberikan agar kehidupan umat Tuhan berubah daripada yang selama ini kurang, sangat miskin. Tuhan juga mau memberkati saudara dengan berkat yang telah tersedia. Mari berdoalah Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah rela miskin supaya kami kaya, supaya oleh karena kemiskinan-Mu kami kaya. Kami sudah mendengar dari firman-Mu apa yang harus kami lakukan supaya kami boleh diberkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah melalui firman yang disampaikan, agar semua jemaat Giat Kilometer 14
5. Walau mungkin miskin harta, tetapi murah hati Tuhan, kaya dalam kemurahan. Biarlah mereka murah hati. Apabila ada umat-Mu yang selama ini kikir, sangat pelit, hari ini biarlah Roh Kudus membuka mata hati mereka, agar mereka Tuhan memberi kemurahan seperti Tuhan yang murah hati adanya, agar mereka murah hati dalam memberi dalam bentuk apapun ya Tuhan. Oh Roh Kudus yang menerangi hati mereka, agar semua keuangan Tuhan diubahkan dalam sidang Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat itu kesediakan bagi kami. Sepanjang kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, kami tidak takut, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat itu datang kepada kami dari manapun, oleh siapapun Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami terima firman-Mu sebagai satu kebenaran yang memerdekakan kami, agar hidup kami bebas dari segala roh-roh kemiskinan, roh pelit ya Tuhan. Dan jikalaupun kami masih miskin harta, kami memberi dari kekurangan kami, memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya.